Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Helmi udah mandi nih? Udah. Sudah ngasih makan kambing? Belum. Waduh, kambingnya kelaparan, Pak. Iya. Masih apa? Berembun. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini pertanyaan yang keberapa ini? Silahkan kalau mau tanya lagi. Nanti sebelum kita kajian yang agak lebih komprehensif dengan pendekatan teks ini, tetap saya kasih kesempatan bertanya dan nanti jawabannya tetap tekstual ya. Nanti kita tambahin dengan perspektif yang kontekstual ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Abah tentang surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sana disebutkan bahwa Al-Qur'an atau Alkitab atau ketetapan Allah itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sana konteksnya sudah berbeda. Yang tadinya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, di sini Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Padahal selanjutnya inti pertanyaannya adalah kenapa pada kedua ayat tersebut terjadi perbedaan? Yang satu menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa atau muttaqin. Yang satu lagi menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia. Padahal dalam kata manusia tersebut bisa saja manusia ini tidak bertakwa atau bisa kita sebut kafir atau munafik dan lain sebagainya. Padahal pada Al-Quran tidak akan terjadi apa yang namanya kontradiksi. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, tadi ada pertanyaan tentang teks Al-Quran yang kelihatannya terdapat kontradiksi di dalamnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2. Dibuka dulu, silakan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, pernah saya sampaikan, dzalikal kitabu utawi segala ketetapan. Jadi saya termasuk yang mengartikan Alkitab di sini tidak langsung Al-Qur'an, tidak buku, karena pada saat itu belum ada bukunya. Kenapa juga tidak Al-Qur'an? Karena di sini Alkitab, kata-kata yang digunakan. Sementara di surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Allah menurunkan ketetapan-ketetapannya sebagai bacaan. Maka di sini kita artikan dulu zalikal kitabu, utawi segala ketetapan dari Allah, iku la raiba, tidak ada keraguan-raguan fihi, di dalamnya. Ini namanya khobar pertama ya. Jadi kalau la raiba fihi-nya dihilangkan, kita tutup. Jadi dzalikal kitabu hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu utawi kitab itu, utawi ketetapan itu, segala ketetapan Allah maksudnya, iku hudan, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa. Begitu ya. Nah, jadi kalau kalian bukan orang Jawa, mengartikan dzalikal kitabu iku la raiba fi, iku itu anggap saja berarti itu ya, atau adalah. Pilih salah satu. Kalau enggak itu ya adalah. Berarti kitab itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kitab itu adalah
petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke ya? Nih, oke. Sekarang langsung ke ayat berapa tadi? 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sebentar lagi puasa ini. Ya, nanti boleh juga kalau ada yang bertanya tentang puasa ya. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan iku allazi bulan yang. Ingat-ingat cara mengartikannya begitu. Bulan yang arti aslinya adalah sesuatu yang atau orang yang. Ingat-ingat. Kalau orang yang dibicarakan adalah orang berarti adalah orang yang. Kalau ini kan bulan berarti apa kalau bulan? Sesuatu kan. Iku allazi sesuatu yang atau bulan yang jadinya unzila telah diturunkan fihi di dalamnya. Di dalamnya apa berarti? Di dalam syahrul Ramadan, di dalam alladzi syahrul Ramadan, apa yang diturunkan Al-Qur'anu Al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan telah diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan apa? Dari kata bayyana yubayyinu. Bayyana apa artinya? Menjelaskan. Berarti bayyinat apa artinya? Penjelasan minal huda dari petunjuk wal furqani dan pembeda. Tadi pokok permasalahannya berarti ini bagus ya. Pertanyaannya adalah merasa bahwa ada pertentangan atau kontradiksi antara surat Al-Baqarah ayat 2 dengan surat yang sama pada ayat 185. Nah, kalian makanya biasakan. Nah, ini hanya bisa kalian rasakan apabila kalian mencapai level keberapa dalam menjalankan kewajiban kita pada Al-Quran. Satu, membacanya. Yang kedua, mengartikannya, harus tahu artinya. Yang ketiga, menghafalkannya. Yang keempat, merenungkannya. Kalau sudah merenungkan, baru ngerti nih. Loh, kok beda ya antara tadi ayat 2 dengan ayat 185. Kalau nggak merenungkan kan nggak bisa. Maka kalian harus hafalkan, ya. Ketahui artinya dulu sehingga ketika mau tidur itu bisa merenung. Bangun tidur merenung lagi gitu. Ayatnya yang di sini begitu ya. Ayatnya yang di sini begini ya. Kok kontradiktif ya kelihatannya. Padahal satu ayat dengan ayat yang lain tidak mungkin kontradiktif. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an juga dikatakan yang bisa untuk menjawab itu adalah orang yang mikir, orang yang merenung. Di surat apa itu? Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surat apa? Juz berapa? Juz 5. Ayat berapa? Segera, jangan kelamaan, langsung dicari. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jangan kalah sama saya dong. Ayat berapa? Ayat surat An-Nisa ayat 82. Yo, buka. Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbaruna. Apakah maka tidak merenungkan sapa mereka? Merenungkan ing Al-Qur'an. Oke, sudah? Walau kana min indillahi, walau kana dan jikalau ada opo Al-Qur'an ada iku min indillah min indi ghairillahi dari sisi selain Allah, jawab lau begitu ya. Kalau ada jika harus ada maka, dan jika Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, maka lawajadu sungguh akan menemukan sopo mereka fihi di dalamnya. Di dalamnya apa berarti? Di dalam Al-Qur'an menemukan ikhtilafan. Ikhtilaf. Apa ikhtilaf? Perbedaan atau
kontradiksi, perselisihan, ya. Ikhtilaf itu perbedaan, maksudnya itu ada yang nggak cocok, ya. Sini begini, kok yang sini begitu. Nah, kayak tadi itu seolah-olah begitu, ya. Ikhtilafan, perbedaan, kathiron, yang banyak. Perbedaan yang bagaimana? Yang jumlahnya banyak. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka seperti dikatakan Izi tadi, nggak mungkin dong ini terjadi perbedaan, pasti ada maksud lain. Nah, ini akan kita bahas. Kenapa pada ayat 2 dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi pada ayat 185 dikatakan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, coba sekarang ini saya bikinkan analog dulu. Ini kata-kata hudan harus kita pahami secara benar, ya. Ada di surat apa itu? Yang kemarin sudah kita bahas nih. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Surat apa itu? Surat apa? Surat Asy-Syura halaman terakhir. Atasnya As-Zukhruf. Sudah ketemu? Halaman berapa? Halaman 489. Masih perlu diartikan? Kan sudah pernah, ya. Yang terakhir aja, kita membandingkan kata-kata hudan. Ini ada yahdi, ya. Maka di situ ada wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, khobar inna iku latahdi, sungguh menunjukkan sapa engkau Muhammad, menunjukkan. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan di situ latahdi, sesungguhnya engkau menunjukkan Muhammad, menunjukkan ila siratin, ke sirat. Sirat apa artinya? Jalan. Jalan yang bagaimana? Mustaqimin, yang lurus. Nah, ini di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tetapi di ayat yang lain dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat berapa itu? Surat Al-Qasas. Coba buka surat Al-Qasas. Cepat. Ayat 56. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tadi, jadi engkau menunjukkan ke jalan yang lurus, ya. Kemudian di surat apa tadi? Al-Qasas ayat 50 berapa? 6 dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya bagaimana? Innaka, sesungguhnya engkau iku la tahdi, tidak bisa menunjukkan sapa engkau, tidak bisa menunjukkan iman orang yang ahbabta, mencintai sapa engkau Muhammad. Ini di dalam tafsir Jalalan dijelaskan engkau tidak mampu menunjukkan engkau orang yang engkau cintai, tidak mampu menunjukkan orang yang engkau cintai. Tidak mampu apa maksudnya? Tidak bisa apa? Hidayah tahu, memberikan petunjuk kepadanya. Walakinallaha, dan tetapi Allah, khobar lakinna iku yahdi, menunjukkan sapa dia Allah, menunjukkan iman orang yang yasha'u, menginginkan sapa Allah iman. Ingat-ingat itu namanya dhamir a'id, ya.
Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa, dan utawi dia Allah iku a'lamu, mengetahui, lebih mengetahui. Ini dimaknai dengan arti aslinya a'lamu itu lebih mengetahui, tapi diartikan ay alimun. Ini di tafsir Jalalain ya. Ay alimun, lebih mengetahui, jadi alimun, mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui bil muhtadina, terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ada kan apa tadi? Kontradiksi seolah-olah kalau kita tidak berpikir, tidak merenungkan secara komprehensif. Ya. Nah, ayat ini kalau kita gunakan sebagai analogi akan memberikan pengertian tentang hudan di Al-Baqarah ayat 2 dengan hudan di Al-Baqarah ayat 185. Misalnya begini isi ya. Misalnya saya ini kalau di sini menerima siapa ini? Menerima murid yang pintar-pintar aja atau yang tidak pintar juga? Menerima semuanya atau menerima yang tertentu saja? Yang kaya saja atau yang miskin saja? Atau sebaliknya? Semua diterima kan? Nah, tetapi ada syaratnya juga. Syaratnya adalah mau disiplin misalnya. Makanya santri-santri di Monas Institute itu disebut dengan disciples misalnya. Kalau di sini disebut apa? Sanja. Terus santri, berarti ada santri tua ya kan? Santri remaja, santri tua. Ya. Nah, apa? Sancil, santri kecil. Terus santri apa? Santui. Apa itu santui? Santri tua idaman. Ya. Oke. Nah, tadi itu hudal lil muttaqin dengan hudal lin nas. Yang satu innaka la tahdi man ahbabta. Yang satu apa? Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Maksudnya begini maksudnya. Nah, ini namanya rasa ya, rasa bahasa. Itu sama dengan begini lagi. Kita itu boleh nggak meminta tolong kepada selain Allah? Boleh apa enggak? Loh, ada yang menjawab enggak, ada yang menjawab enggak boleh, ada yang menjawab enggak boleh, ada yang menjawab boleh. Padahal di dalam Al-Quran diperintahkan apa? Diperintahkan saling tolong menolong apa enggak? Saling tolong enggak? Iya, mana coba ayatnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya kan? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, yang pertama wa ta'awanu, dan saling tolonglah kalian. Ayat berapa itu? Surat apa itu? Ayo buka cepat. Surat? Ayo. Wa ta'awanu, bukan wasta'inu, wa ta'awanu dulu. Juz 6. Oke, buka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita artikan dulu. Wa ta'awanu dari kata apa? Dari kata apa? Jadi ta'awanu, saling tolonglah kalian. Surat apa? Kita ketemu belum? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 2 ya. Halaman pertama surat Al-Maidah paling bawah kan? Wa ta'awanu, dan saling tolonglah kalian 'alal birri wat taqwa. 'Alal birri atas kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah saling tolong sapa kalian 'alal ismi atas dosa, wal 'udwani dan permusuhan. Oke? Nih, berarti kita boleh saling tolong? Berarti boleh minta tolong? Boleh, ya kan? Nah, satu lagi tadi itu wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Cepat, wasta'inu, dan meminta tolonglah sopo kalian. Ayat
45. Wasta'inu, dan meminta tolonglah kalian bisabri, dengan sabar, wassolati, dan sholat, wa innaha, dan sesungguhnya sholat iku lakabiratun, sungguh besar arti aslinya. Yang di situ diartikan dengan sungguh berat. Berat artinya lakabirah. Kalau besar kan berat, ya kan? Kalau ada orang besar, misalnya siapa yang besar di sini? Helmi misalnya, ya. Mbak Solihah misalnya. Enggak. Ya. Berat kan? Bobotnya berapa? Helmi berapa? 70. Kurangi makannya, jangan obesitas, ya. Gendut itu dulu simbol kesejahteraan. Sekarang gendut itu simbol penyakit. Nah, maka harus sering-sering ngangkat-ngangkat itu pakan kambing, ya, biar segera jadi pengusaha. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang tunduk, yang khusyuk, ya, khusyuk itu diartikan sama, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk, yang tunduk dan patuh, ya, artinya ya sama-sama dengan mirip-mirip dengan Islam itu mirip-mirip, ya. Jadi kalau kita tunduk dan patuh pada Allah, sholat itu menjadi ringan. Tapi yang mau kita bahas ini adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah, meminta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Jadi minta tolongnya ada perantaranya. Nih, perantaranya apa? Ya sabar, kerja, ya, dan sholat. Artinya apa? Ya tadi itu kalau kita menolong orang, kita minta tolong orang, bukan berarti kita menganggap bahwa dia yang luar biasa, yang betul-betul bisa menolong, tidak. Bahwa itu adalah perantaranya, gitu. Padahal di dalam surat Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya engkau. Ayat berapa tuh? Na'budu, menyembah sapa kami, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, meminta tolong sapa kami. Padahal di situ sudah ditekankan wa iyyaka, ya kan? Wa iyyaka, dan hanya engkau. Nasta'inu, meminta tolong sapa kami. Berarti boleh nggak tadi itu kita saling tolong tadi itu? Maksudnya kan nggak usah, ya kan? Ngapain saling tolong? Minta tolong aja langsung sama Allah, gitu kan? Itu artinya ada rasa bahasa yang harus kita selami, kita resapi. Sekali lagi, kita ini harus menjadi orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik verbal yang baik. Maka harus latihan. Kenapa? Petunjuk Al-Quran itu hanya bisa ditangkap dengan sempurna oleh orang-orang yang memiliki daya nalar dan daya rasa bahasa yang kuat. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bentuk kitab ini, ya. Kitab itu diturunkan sebagai Al-Quran yang diantara ijaznya, kemukjizatannya adalah ketinggian bahasa. Nah, ketinggian bahasa itu ditujukan untuk mengalahkan orang-orang yang disebut sebagai penyair. Penyair itu bahasa Arabnya adalah syair. Syair itu berasal dari kata sya'uro. Sya'uro artinya adalah merasa, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasa. Maka ada istilah dalam bahasa Indonesia itu rasa bahasa. Kalau dalam bahasa namanya dzauq. Dzauq itu ingat-ingat itu. Kalau mau mengingat kata-kata rasa itu di dalam Al-Quran ada dzuqu adzabal harir misalnya. Dzuqu. Jadi begitu kan? Nah, ingat ini cara mengingatnya. Karena ini nggak ada yang lain, ya. Boleh ini mengingat ini walaupun keluar dari konteks. Dzuqu, ada orang menawarkan duku, nah, gitu. Rasain ya, gitu caranya, ya. Dzuqu, coba ini rasakan itu. Biar ingat tuh, ya. Walaupun keluar dari konteks. Untuk ini nggak apa-apa, tapi yang lain jangan, ya. Dzuqu, kasih duku, rasakan. Ini enak, manis, gitu. Ya. Itu rasa, namanya rasa bahasa. Jadi harus kita pahami sampai rasa bahasanya, Bang Isi, ya. Al-Quran ini harus kita pahami sampai pada level rasa bahasanya.
Nah, seperti tadi itu hudal lil muttaqin dengan hudal linnas konteksnya tadi itu. Kemudian tadi itu minta tolong tadi. Kalau minta tolong hanya pada Allah, padahal yang satu mengatakan kalau minta tolong ya pada manusia juga itu. Ya. Paham ini? Nah, itu di dalam Al-Qur'an ya cara berpikirnya sudah dipahami. Kalau yang tadi itu minta tolong. Jadi minta tolong pada orang itu ya biasa, tidak kemudian menganggap bahwa dialah yang menentukan, tidak. Tetapi walaupun sudah ditolong orang, kalau Allah nggak mau nolong misalnya, ya tetap saja kemudian tidak tertolong, ya kan? Misalnya kita kalau sakit, mau minta tolong langsung sama Allah, ya Allah sembuhkan saya, gitu. Nggak begitu kan? Berdoanya tetap ya Allah mohon kesembuhan. Tetapi usahanya apa? Tetap ke dokter. Minta tolong sama siapa? Sama dokter. Itu yang namanya apa? Yaitu yang namanya wasilah. Karena ada sunnatullahnya. Sunnatullahnya apa? Penyakit itu bisa diobati, ya kan? Ada penyakit, ada obatnya. Yang menguasai obatnya siapa? Dokter, tabib, ya, yang menguasai. Jangan sakit pergi ke dukun misalnya. Nah, itu yang salah. Ya, maka harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa? Ikhtiar apa artinya? Bukan usaha. Ikhtiar itu berasal dari kata khair. Khair itu artinya adalah yang terbaik. Maka ikhtiar itu artinya memilih yang terbaik. Nah, memilih yang terbaik itu perlu usaha. Maka kemudian dalam bahasa Indonesia ikhtiar itu diartikan usaha. Maka ya ada usahanya juga, tapi juga ada doanya juga. Maka ada sholatnya. Sholatnya namanya sholat istikharah. Namanya istikharah berasal dari kata khair juga, khair yang terbaik. Tambahin ista. Nah, kemudian jadi istikharah. Istikharah berarti artinya meminta yang terbaik. Bang Rozak misalnya meminta yang terbaik untuk mendampingi hidupnya. Dia tidak hanya usaha, melakukan pendekatan, melakukan rayuan, ya kan? Rayuan gombal-gombal, ya, ya toh. Kemudian karena nggak mau juga, maka kemudian didoakan, pakai sholatnya istikharah, ya Allah, meminta yang terbaik, ya Allah saya ini, ya Allah. Kemudian doakan gimana? Ya Allah, kalau dia bukan jodohku maka jodohkanlah, ya. Kalau dia apa? Kalau dia benar-benar bukan jodohku, maka jangan beri dia jodoh, ya kan? Nah, maka kemudian dikasih gitu. Nah, ini namanya ikhtiar, usaha rasionalnya. Tapi kemudian tadi itu minta tolong pada Allahnya secara langsung itu pakai istikharah, namanya sholat istikharah. Tapi biasanya diartikan dengan memilih, maksudnya itu memilih yang terbaik, ya. Minta dipilihkan oleh Allah juga bisa artinya. Jadi minta dipilihkan agar mendapatkan yang terbaik. Oh begitu. Jadi ada kaitan antara ikhtiar dengan istikharah. Kalau istikharah itu doa, kalau ikhtiar usaha. Tadi berkaitan dengan wasta'inu bis-sabri was sholat. Berarti sabarnya namanya ikhtiar, istikharahnya namanya sholat. Loh begitu, nyambung nih konsepnya. Loh begitu cara memahami Al-Quran itu. Maka nggak bisa satu ayat dipahami secara parsial. Harus satu ayat dipahami dengan ayat-ayat yang lain. Satu ayat dipahami dengan ayat yang lain kadang-kadang menimbulkan asumsi kontradiksi, maka juga harus dihubungkan dengan yang lain. Kalau nggak ada analognya tadi itu, ya kan? Hudan, ya. Yahdi. Oh, seolah-olah kontradiksi. Yang satu menunjukkan, yang satu tidak bisa menunjukkan. Yang satu hudan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yang satu petunjuk bagi manusia secara umum. Tapi tadi itu meminta tolong pada Allah saja, tapi tadi itu kita disuruh saling tolong. Nah, mestinya kan nggak usah, ya kan? Nah, itu berarti rasa bahasanya harus kita tangkap. Maksudnya adalah Nabi Muhammad tadi itu hanya menawarkan. Ini loh petunjuk, ini loh jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Islam. Tapi Nabi Muhammad itu tidak memiliki otoritas untuk apa? Untuk menentukan ini kamu nanti akan mendapatkan petunjuk misalnya.
Ini ada yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Itu kaitannya dengan pamannya Abu Thalib. Ini terutama kalau di kalangan Sunni ya. Kalau Syiah nggak terima ini. Kalau ini dikaitkan dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu kalau di dalam konteks Sunni ya, perspektif Sunni itu meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak menerima Nabi Muhammad. Tetapi Abu Thalib sebelumnya sangat membantu Rasulullah, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Maka kemudian Rasulullah dihibur dengan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dihibur ya, diberikan pengertian ya bahwa yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan kamu gitu. Nah, Nabi Muhammad itu hanya menawarkan wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Maka dalam memahami tadi yang ditanyakan oleh isi tadi itu, kalau hudal lil muttaqin itu berarti adalah orang-orang muttaqin inilah yang ditunjukkan oleh Allah ya karena mereka mau untuk menerima petunjuk itu karena mereka berusaha. Nah, kemudian ada orang-orang yang tadi itu hudal linnas tadi itu. Yang konteksnya hudal linnas, ada manusia ya sudah diberikan petunjuk tapi mereka nggak mau ya. Yang sering saya katakan orang-orang kafir itu sesungguhnya bukan tidak bukan tidak tahu, bahkan juga mereka sesungguhnya percaya juga gitu loh, percaya bahwa nanti akan ada Rasul yang terakhir, kan percaya, tapi mereka tidak mau menerima karena apa? Karena iri dengki gitu. Karena iri dengki. Orang-orang yang di Arab pra-Islam itu, Arab jahiliyah itu, yang misalnya siapa? Abu Jahal ya, yang kemarin kita bahas itu bukan berarti tidak percaya sebenarnya, bukan berarti tidak percaya pada Nabi Muhammad, tapi karena dia tidak mau ada nubuah ada di Bani Hashim. Karena kalau nubuah ada di Bani Hashim, maka Bani Makhzum akan menjadi Bani yang kalah. Begitu. Maka sebenarnya Al-Quran ini sudah ditawarkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, tetapi hanya orang-orang tertentu yang mau gitu ya. Maka tugas kita itu hanya menyampaikan. Nabi Muhammad itu tugasnya apa? In alaika illal balagh. Tugasnya itu hanya menyampaikan Muhammad. Tidak kemudian memberikan petunjuk sampai mereka mau menerima Islam, menerima Al-Quran, tidak, hanya menyampaikan saja. Nah, kita juga begitu. Nanti tugas kita itu hanya menyampaikan. Saya ini bertugas menyampaikan pada kalian. Misalnya saya bilang pada kalian harus disiplin misalnya. Masa ada yang nggak disiplin? Ada, masa ada yang nggak disiplin. Nah, itu berarti apa? Berarti ini konteksnya yang anas, ya kan? Nah, yang disiplin berarti yang al-muttaqin. Nah, begitu ya. Yang nggak disiplin siapa? Laporkan nanti sama saya ya. Nah, gitu ya. Berarti yang nggak disiplin itu masuk kategori anas. Disiplin nggak disiplin itu anas. Diagram Venn-nya begitu, yang semesta ya kan. Nah, kemudian yang al-muttaqin ini adalah orang-orang khusus yang menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami sampai rasa bahasanya. Maka perlu diulang-ulang. Maka sekali lagi ya, menghafalkan itu harus sampai pada artinya. Jadi artinya dipastikan dulu satu persatu ini. Saya tekankan terus ya. Jadi membaca lancar, bener lancar ya Arifin. Bener lancar. Jangan lancar nggak bener ya. Karena kalau lancar nggak bener nanti akan melanggengkan kesalahan. Jangan sampai lancar tapi nggak bener. Maka dipastikan makhrajnya ya. Panjang pendek itu sesuai dengan pola tasrif yang kalian gunakan itu. Maka perhatikan dengan baik ya. Makhrajnya yang bagus. Nah, kemudian dibaca terus sehari minimal 10 jam. Begitu caranya. Minimal ya. Kalian baca angon kambing sambil baca. Apalagi sambil baca. Nyabut rumput sambil baca. Berdua simaan sambil nyabut rumput, saling mengingatkan. Begitu caranya ya. Nah, kemudian kalau sudah lancar, mulai kalian identifikasi satu persatu. Karena kata-kata di dalam Al-Quran itu hanya diulang-ulang saja. Kata-kata di dalam Al-Quran ada 77.349 kata yang sesungguhnya itu hanya terdiri atas 2.728 kata dasar. Nih saya ngitung ini bisa salah nih ya. Tapi
Ya nanti kita hitung kembali. Semoga kalau salah ya selisihnya paling dikit, kalau kurang dikit, lebih dikit. Artinya apa? Kalau kalian ingin memahami, ya harus menghafalkan kosakatanya dulu. Yang kosakata itu sebagiannya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi mudah. Nah begitu. Nah setelah itu paham bahasanya, kalimat-kalimatnya jadi paham. Nah kemudian ngerti kontradiksinya tadi itu. Kalau sudah ngerti kontradiksinya, kemudian merenungkannya. Kalau sudah kalian renungkan kok nggak bisa juga, nggak ngerti jawabannya, tanyakan. Bisa nanya pada saya, bisa nanya pada orang lain, bisa nanya coba Mbah Google, ya kan? Banyak di dalam Mbah Google itu. Dalam Mbah Google ada Ibnu Katsir, ada tafsir-tafsir yang lain, ada tafsir Ar-Razi dan lain sebagainya. Kita menganggap bahwa Mbah Google itu adalah kampus besar yang di dalamnya ada perpustakaannya. Jadi jangan alergi pada Mbah Google. Memang kalau kalian mau pendidikan ya nggak bisa melalui Google gitu. Tetapi kalau mau pengetahuan ada banyak di situ. Nah pengetahuannya lewat Mbah Google, harus mandiri kalian. Caranya bagaimana? Mengetahui ilmu alatnya, ilmu dasarnya kalian ketahui. Nah, sehingga kemudian bisa mencari sendiri. Nah, hidup di sini adalah hidup untuk membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan Qur'anik habit. Nah, gitu. Di sini kebiasaan Qur'ani kita biasakan. Bangun jam 3, ya, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah. Kemudian daripada sholat duha belum ini? Belum. Nah, nanti sholat duha, ya. Siang tidur, namanya apa? Qailula. Kemudian pokoknya kalau panas kita beraktivitas di dalam agar adem. Kalau sudah adem, ngarit, angon, ya, mencari pakan kambing, mencari daun pisang dan lain sebagainya. Begitu caranya ya. Oke, sudah paham, Bang Isi? Oke.